Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Mansa dengan NIM akhir 049. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan untuk tugas ujian akhir semester. Jadi saya akan membahas 6 komponen wajib, yaitu CDN dan static content. Yang kedua ada stateless login. Yang ketiga manajemen data berdasarkan CAP theorem. Lalu yang keempat resiliency pattern, yaitu circuit breaker dan Radley. Lalu ada arsitektur cloud native dan juga evaluasi seluruh rancangan menggunakan 6 pilar AWS. Jadi langsung saja kita ke ini. Ini saya sudah membuat sebuah diagram, bisa dilihat di layar. Jadi studi kasus yang saya ambil itu adalah marketplace e-commerce multi-seller. Mirip dengan model Tokopedia atau Shopee dalam skala kecil menengah, saya mengasumsikan beban puncak sekitar 50.000 pengguna aktif secara bersamaan saat momen flash sale dengan target ketersediaan sistem 99,9% dan latensi API di bawah 300 milidetik. Jadi ini diagram arsitektur global yang saya rancang. Nah, ini di lapisan paling kiri itu ada client dan edge layer. Ini client dan edge layer. Pengguna itu mengakses sistem melalui route 53 menggunakan DNS routing, lalu CloudFront sebagai CDN yang mengambil aset statis dari S3. Lalu di tengah itu ada lapisan identity, dia menggunakan Amazon Cognito untuk autentikasi dan API gateway untuk validasi token. Lalu ada di lapisan compute, saya itu ini. Nah, di lapisan compute itu saya menggunakan Amazon EKS atau Kubernetes untuk mengonvertasi microservice yang berjalan di dalam kontainer Docker. Lalu ada user service, catalog service, order service, dan payment service. Lalu di bagian kanan bawah itu ada lapisan data yang terdiri dari Aurora, DynamoDB, dan Elasticsearch. Masing-masing itu dipilih berdasarkan karakteristik CAP theorem yang berbeda. Jadi saya akan jelaskan lebih detail nantinya ya. Di bagian bawah tengah itu ada lapisan messaging asinkron menggunakan SQS dan SNS untuk mendukung pola resilience. Jadi langsung saja ini saya akan menjelaskan tentang client and edge layer terlebih dahulu. Jadi kalau CDN dan static content itu seluruh aset statis seperti gambar, produk, file JavaScript, dan juga CSS saya simpan di Amazon S3 sebagai origin. Kemudian didistribusikan melalui Amazon CloudFront yang memiliki lebih dari 400 edge location di seluruh dunia. Jika ketika ada pengguna misalkan dari Indonesia mengakses halaman produk, permintaan itu tidak perlu menempuh jarak jauh ke server origin. CloudFront akan menyajikan salinan aset dari edge location terdekat yang membuat latensi jauh lebih rendah. Untuk strategi change, saya membedakan dua jenis aset. Aset yang immutable seperti gambar produk dengan hash di nama file, saya beri change time yang panjang sekitar 1 tahun. Sementara aset yang sering berubah seperti banner, harga promo, saya beri TTL pendek atau menggunakan invalidation API saat konten diperbarui. Tanpa CDN ini tuh setiap request aset statis akan membebani origin secara langsung dan meningkatkan latensi global. Jadi CDN itu krusial untuk performa sistem, terutama saat lonjakan traffic flash sale. Lalu kita akan fokus ke bagian yang kedua ini, identity access. Jadi identity ini tuh status login dan manajemen sesi. Saya menggunakan Amazon Cognito sebagai identify provider yang mendukung Federation Identify. Jika pengguna bisa login lewat akun Google atau Facebook atau akun lokal menggunakan standar OAuth 2.0, setelah berhasil login, Cognito menerbitkan JSON Web Token atau JWT yang berisi akses token dan request token. Lalu token ini itu disertakan di header authorization pada setiap request dan API Gateway akan memvalidasi signature serta klaim token tersebut tanpa perlu melakukan query ke database. Inilah yang membuat sistem bersifat stateless. Backend tidak perlu menyimpan session state di memori atau database khusus. Ini tuh penting karena arsitektur saya menggunakan Kubernetes dengan banyak pod yang bisa naik turun secara dinamis mengikuti beban. Kalau menggunakan session itu nanti tersentralisasi, itu akan menjadi bottleneck. Dengan JWT, setiap pod bisa saling menggantikan tanpa masalah. Uh, kita akan berpindah ke tabel. Nah, ini
Komponen selanjutnya itu ini bagian yang menurut saya paling menarik secara teoretis, yaitu manajemen data berdasarkan CAP Theorem. CAP Theorem itu menyatakan bahwa sistem terdistribusi hanya bisa menjamin 2 dari 3 properti secara bersamaan, konsistensi, availability, dan partition tolerance. Karena partition tolerance itu wajib ada pada setiap cloud yang tersebar di banyak availability zone, maka pilihan sesungguhnya adalah trade-off antara CP mengutamakan konsistensi atau AP mengutamakan ketersediaan. Saya tidak menerapkan satu strategi generik untuk semua data, melainkan membedakannya per domain. Nih, ada 3 domain ya. Untuk data pesanan dan pembayaran, saya menggunakan Amazon Aurora dengan strategi JP. Karena transaksi finansial tidak bisa mentolerir inkonsistensi, bayangkan kalau ada data pembayaran ganda atau saldo yang salah, itu sangat merugikan. Lalu untuk data katalog produk dan keranjang belanja, saya menggunakan DynamoDB dengan strategi AP, karena pengguna lebih bisa menerima melihat stok yang sedikit basi selama beberapa detik, dibandingkan mengalami halaman yang gagal dimuat sama sekali. Dan untuk sesi change, saya menggunakan Elasticsearch Redis yang juga menggunakan AP karena datanya itu bersifat sementara. Untuk skapabilitas, Aurora menggunakan multi-AZ replication dengan read replika, sementara DynamoDB menggunakan sharding otomatis menggunakan partition key. Pendekatan polyglot partition seperti ini memastikan setiap domain data mendapat trade-off CAP yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Lalu kita akan berpindah ke tabel diagram yang selanjutnya, itu diagram alur data flow. Maaf sedikit tidak terlihat ya karena kecil. Jadi komponen resiliency pattern yaitu circuit breaker dan retry pattern, saya akan menunjukkan diagram ya ini ya. Jadi urutannya itu pengguna akan mengklik tombol checkout, lalu requestnya itu dikirim ke API gateway lengkap dengan JWT di header. JWT divalidasi secara stateless, kemudian order service memanggil payment service. Di titik inilah itu circuit breaker bekerja. Dia mengecek dulu status kesehatan payment service sebelum meneruskan request. Kalau service dalam kondisi bagus, circuit breaker dalam status close. Request diteruskan normal, dan kalau ada timeout sesaat, itu sistem akan melakukan retry dengan exponential backoff. Tapi kalau payment service gagal berulang kali, itu circuit breaker berubah menjadi status open, dan request berikutnya langsung ditolak secara file fast tanpa memanggil payment service sama sekali. Jadi ini tuh mencegah efek domino atau cascading failure ke seluruh sistem. Request itu yang gagal tadi di file back ke antrian SQS untuk diproses ulang nanti. Setelah transaksi berhasil, sistem itu akan menulis data ke Aurora dengan strong konsistensi, memperbarui stok di DynamoDB, dan mempublish notifikasi lewat SMS. Lalu saya akan berpindah ke terminal. Jadi saya akan menunjukkan simulasinya gitu ya. Nah, ini tower kompos abu dulu, kita tunggu. Nah, ini kan udah sukses. Jadi di order service itu mengirimkan order checkout setiap 2 detik dan statusnya itu sukses karena barang payment service dalam kondisi normal. Sekarang saya akan mematikan payment service-nya. Nah, saya sudah mematikan, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kan berarti ada gagal total. Jadi circuit breaker itu masuk ke status open, mencoba satu request percobaan, dan karena berhasil statusnya kembali close. Sistem pulih dengan sendirinya. Nah, kita coba menghidupkannya kembali ya. Nah, sukses. Jadi itu untuk simulasinya, kita matikan saja. Lalu kita akan mencoba simulasi yang ada tampilannya gitu ya. Kita pindah dulu ke, nah, jadi di sini tuh saya akan mencoba untuk simulasi yang ada UI-nya ini. Kita coba pencet simulasi payment service down.
Lalu kita kirim order sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ini statusnya akan berubah menjadi open yang berwarna merah karena sudah 3 kali kegagalan beruntun, jadi berubah ke mode fail fast. Lalu kita kembali lagi ke nah, komponen yang selanjutnya itu arsitektur cloud native. Sistem saya pecah menjadi beberapa microservice, yaitu silver service, catalog service, dan order service, dan juga payment service. Masing-masing itu punya tanggung jawab tunggal dan bisa dideploy secara independen. Setiap service dikemas sebagai Docker image, seperti yang baru saja saya tunjukkan di demo tadi, dan disimpan di Amazon ECR. Lalu untuk selanjutnya saya akan nah ini 6 pilar AWS. Evaluasi seluruh rancangan ini tuh menggunakan 6 pilar AWS. Yang pertama itu operational excellence, terpenuhi lewat monitoring CloudWatch dan rolling development tanpa downtime. Lalu security terpenuhi lewat autentikasi OAuth 2.0 dan JWT. Lalu reliability itu terpenuhi lewat circuit breaker. Lalu performance efficiency itu terpenuhi lewat CDN Edge caching dan auto sorting DynamoDB. Lalu cost optimization itu terpenuhi lewat auto scale yang menyesuaikan resource dengan beban aktual. Dan yang terakhir, sustainability itu terpenuhi lewat efisiensi resource melalui auto scaling yang mengurangi komputasi idle. Sebagai kesimpulan, arsitektur yang saya rancang ini mengkombinasikan kecepatan akses lewat CDN, keamanan dan skapabilitas lewat stateless authentication, strategi data yang tepat sasaran lewat CAP theorem, ketahanan sistem lewat circuit breaker dan retry, serta fondasi cloud native yang elastis lewat Docker dan Kubernetes. Dan semuanya itu telah saya evaluasi memenuhi ke-6 pilar AWS. Jadi mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan untuk tugas UAS kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.